Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita malam ini, marilah bersama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam kajian malam ini serta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Kedua, kita berdoa buat keluarga besar Kautsar yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik, wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatil dunya wal akhirah, wa la taslub waqtana za imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bertemu di Masjid Al-Kautsar. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi dari ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar. Malam ini menurut informasi akan melanjutkan kajian ilmu tasawuf sampai halaman berapa? Terakhir kalau saya 164. 164. Mungkin kalau di saya 164. Ya. Baik. Sampai halaman 164 telah membicarakan tentang ghibah namimah. Sekarang kita pindah halaman 164 baris ketiga dari bawah. Ada koreksi? Betul ya? Silakan dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika alatang pula pada mereka ilahi au bija au bila datin bila masyida pada tasakir wala tasakir masyida wala tamata sama siro jika dikami ini wala Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita simak apa maknanya. Wa alaika, dan mesti kepada kamu. Jadi ilmu itu memberikan arahan kepada kita. Ilmu tasawuf itu oleh para ilmuwan, para ulama ahli tasawuf dikelompokkan menjadi 3. Ada pengelompokan klasifikasi tasawuf. Kemarin kalau kan ada yang segede alaihim itu ya. Spidolnya. Tasawuf itu oleh para ilmuwan dikelompokkan menjadi 3. Ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki. Dia memberikan kita wawasan, ajaran tentang bagaimana berakhlak dengan nuansa tasawuf yang tepat. Akhlak, perilaku, behavior. Tapi ada tasawuf falsafi. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana tasawuf itu titik tekannya pada filsafat. Falsafi, ya. Tapi ada tasawuf perennial. Tasawuf yang menggabungkan semua model tasawuf dalam agama lain. Jadi bukan cuma di Islam, dari Buddha, dari Hindu, dari Kristen, dari Yahudi, yang ada unsur tasawufnya kemudian digabung menjadi satu, dicampur menjadi perennial. Nah, tasawuf yang diajarkan dalam kitab itu tasawuf akhlaki. Yang ini, dia mengajarkan bagaimana berakhlak, bagaimana berperilaku, bagaimana bersikap, bertindak tanduk, mengajarkan perilaku manusia. Nah, seperti apa perilaku diajarkan barusan, sampai ya kita sampai pada kesimpulan perilaku yang Islami. Gitu. Kalau perilaku itu based on, didasarkan pada 2 unsur. Yang pertama Al-Quran,
Yang kedua as-sunnah. Jadi tasawuf itu nggak bisa lari dari dua unsur ini. Bagaimana Quran memberikan bimbingan, bagaimana sunnah Rasulullah memberikan panduan. Nah, dari sinilah kemudian diajarkan kepada kita berperilaku sufistik. Apa katanya? Walika dan mesti kepada kamu katanya. Allah tanqula pada mainan, agar tidak melangkahkan kedua telapak kaki kamu katanya, illa khairin, kecuali pada kebaikan. Jadi setiap kali mau melangkah, kita mesti menentukan dulu kemana kita mau pergi, apa tujuannya gitu. Jadi mesti lihat. Jadi motif kita pergi melakukan aktivitas itu mesti ada motifnya. Motifnya mesti kebaikan. Jadi mesti jelas. Nah, gitu. Saya mau ke situ karena ke situ itu kebaikan. Gitu. Jadi tidak disebut tasawuf kalau kita melakukan perjalanan yang tujuannya adalah kejahatan, keburukan, kerusakan, kemungkaran. Gitu. Mana Pak? Saya mau ngelabrak ke orang. Itu bukan tasawuf. Ya, jadi mau mana Pak? Dari mana Ibu? Saya mau berbuat baik. Saya mau menuju ke tempat kebaikan itu. Kumpul bersama orang banyak. Ada kebaikan. Al-birru. Al-birru, kebaikan. Jadi mesti ditentukan dulu mau kemana kita, apa yang mau kita tuju. Gitu. Yang kedua katanya au-fi-hajatin, atau katanya pada memenuhi kebutuhan. Misalnya memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan. Apa contohnya? Bekerja, dagang, usaha, ngajar, gitu ya. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Bagus dong. Kan wajib. Ya. Kasbul halal wajib katanya. Menuntut yang halal, mencari yang halal wajib. Jadi mesti jelas. Terus diajarin kalau sudah jelas tujuannya, kemana kita mau pergi, apa motifnya, diajarin gerak langkahnya. Wa idza masyaita, dan bila kamu berjalan menuju ke tempat yang kita tuju itu, fala tastajil, maka jangan tergesa-gesa. Jadi kalau kita sudah memutuskan ini, ya, sudah jelas nih ada dua ini, kesini atau kesini. Nah, gitu. Sekarang caranya, cara memenuhi jalan ini, dalam rangka kesini atau kesini, caranya gimana katanya? Diajarin. Satu, jangan tergesa-gesa. Jangan buru-buru, rasa berusuh, yang jalan aja biasa. Gitu. Yang kedua katanya, wala tahta, dan janganlah kamu sombong. Jalan dengan sombong. Jangan sombong. Dari cara jalan orang kelihatan, ini orang sombong atau orang rendah hati kelihatan. Tangkang, teng-teng. Oh, ya. Nanti kasih tahu. Nabi kalau jalan kayak apa kan gitu, kasih tahu. Jangan sombong. Fi masyatika, dalam berjalanmu, wala tatafakkan, dan janganlah kamu katanya berlaku congkak. Gitu.
congkak. Apa beda sombong dengan congkak? Hampir sama, cuma beda. Jangan congkak. Kalau sombong kelihatan pada jalannya, kalau congkak kelihatan pada omongannya. Asal kamu tahu ya, saya gini-gini nih temennya si Anu. Gini-gini temennya lurah nih misalnya gitu ya, main ngomong gitu-gitu. Jangan congkak. Apa? Kelihatan, kedengeran, dan orang juga apa ya? Nggak respect gitu. Kalau mendengar orang congkak, orang sombong, kelakuannya, jalannya, gayanya, omongannya juga orang udah mulai kurang respect gitu. Mungkin dia nggak nampak kan, tapi dalam hatinya wah dia orang apa ya? Nah tasawuf nggak mau gitu. Itu bukan ciri-ciri tasawuf. Pantas kutabilan ya, maka jadi sebab dia jatuh. Kalau sombong, congkak bisa jatuh. Fakta telah sejarah sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang sombong, congkak jatuh. Fir'aun sombong jatuh dia. Korun kaya raya binasa. Jadi jangan sombong, jangan congkak gitu. Kurang kaya apa korun gitu, ya. Kalau bapak ke Mesir masih ingat ya, ke Mesir ya, kira-kira 100 km dari Kairo itu ada satu kawasan namanya Danau Korun. Danau. Kenapa danau? Di bawahnya itu Korun dengan hartanya yang begitu banyak. Sombong, congkak. Disuruh sadar nggak mau dia. Firaun itu kuasa, sombong, ngaku Tuhan, binasa. Matinya juga gini. Orang-orang kalau mati kan begini, sedangkan dia begini kan. Kenapa? Sombong. Maksudnya dikasih tahu kalau sudah ada buktinya jangan diulang dong. Jangan sombong, jangan congkak. Bila yang inilah dengan demikian itu dari pandangan Allah. Gitu. Sampai situ. Terus apa lanjutannya? Wala takrah katanya. Dan janganlah kamu benci ayyusha amamuka, bila ada yang berjalan di hadapanmu. Kita kalau di jalan tiba-tiba ada orang ngelewatin, pernah nggak dilewatin? Kita lagi jalan nih terus ada orang ngelewatin gitu. Ya. Gak usah marah, gak usah benci, gitu. Biar aja. Mungkin dia ada perlu lagi, dia mungkin ada keperluan yang lebih mendesak dibandingkan kita, biarin aja, silakan aja gitu. Udah ini saya perlu nggak kenal gue, lu anak 82 nih, dengan diwat-watin aja gue sikat lu, ya nggak bawa itu bukan tasawuf namanya. Ya. Jadi tidak marah. 3, 4, tidak marah. Bila ada yang melewati, biar aja lah gitu. Artinya apa? Orang-orang yang mempelajari tasawuf itu dia mampu mengendalikan emosinya gitu. Mengendalikan hawa nafsunya, nggak ngumbar nafsu dia gitu. Dia bisa ngerem, bisa nahan. Wala tuhibbu ayu wa ta'a abduka. Janganlah kamu katanya menyukai bila katanya iwaqa'u abduka katanya dipajak katanya di belakangmu katanya. Wa yumsha khalfuka, dan dijalani di belakangmu. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk perilaku orang-orang yang sombong. Jadi kalau kita dilewatin juga jangan marah. Kemudian kalau kita ada yang membelakangi kita, biarin aja, biarkan aja, dibiarkan aja.
biarin aja, jalan aja karena kita kan niatnya baik, biarkan aja. Jangan dong, siapa tuh ngikutin, jangan-jangan rasa gitu, atau incar, nggak usah. Biarkan, kalau kita orang benar, buat apa kita takut sama orang? Kalau kita emang lurus hidup kita, buat apa kita takut? Silakan aja Anda ikutin saya, nggak apa-apa. Jadi tasawuf gitu, enak enteng aja hidupnya, gitu. Jadi nggak ada prasangka macam-macam. Terus katanya kalau kita berjalan, wala tukfir al-iltifat, janganlah kamu banyak menoleh. Kalau jalan jangan banyak noleh. Tahu menoleh? Banyak. Jangan banyak menoleh katanya. Jangan banyak menoleh. Tengok gitu. Kiri kanan noleh gitu. Gak bagus tuh. Pertanyaannya, siapa yang bilang gak bagus? Gitu. Kenapa gak boleh menoleh gitu? Wa anta tamshi, sedang kamu jalan kaki. Ini kan cerita jalan kaki nih. Wala takif, dan janganlah kamu berhenti fitorikika, di tengah perjalanan katanya. Dimujar fudul, karena hanya kelebihan dari kebutuhan saja. Jadi jangan mengganggu. Gitu. Kalau kita jalan gitu, jangan noleh. Terus kalau mau berhenti jangan di tengah jalan dong. Gitu tahu nggak? Kalau berhenti minggir dong gitu. Misalnya nih lagi anak-anak jalan tiba-tiba jalan kaki misalnya. Terus handphone bunyi, mungkin nggak? Jangan buka di tengah jalan begini. Gitu. Minggir dulu. Gitu. Minggir ke tempat yang aman, yang pas, yang bagus, yang pantas. Baru situ kita. Gitu. Artinya apa? Yang hidup jangan mengganggu orang lain. Yang lain. Jangan mengganggu, jangan menoleh. Siapa tuh contohnya? Kan gitu pertanyaan. Ada nggak contohnya? Mesti ada dong. Tadi kan based on Quran, didasarkan Quran hadis Nabi. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam idza masya, apabila beliau berjalan kaki, yataqallahu katanya. Beliau katanya berjalan seperti ka'annama yanhatu min sababin, seperti turun dari atas, seakan-akan beliau turun dari jalan yang menurun. Nabi itu kalau jalan kayak orang turun dari tangga. Bisa nggak bayangin? Turun dari tangga kan lihatnya ke bawah dong. Mananya apa? Nabi itu orang yang rendah hati, tawadu. Padahal kamu mau begini bisa, tapi Nabi nggak mau. Nabi banyak dari bawah, gitu. Bawah, rendah hati, nggak sombong. Jadi kita melakukan seperti ini karena nyontoh Rasulullah. Wa idza nudiya, dan bila dipanggil beliau miwarai, dari belakangnya, waqafa, maka berhentinya beliau. Jadi kalau Nabi lagi jalan tiba-tiba ada yang manggil, Nabi berhenti, gitu. Nggak jalan terus. Walam yaltafit, dan beliau tidak menoleh, berhenti sebentar, nunggu siapa yang dimanggil ini. Berhenti sebentar, minggir sedikit, nunggu siapa yang manggil. Jadi dasarnya Rasulullah. Jadi poin 1 sampai 7 ini adalah pemahaman para ilmuwan tasawuf tentang hadis Rasulullah tadi, cara Rasulullah berjalan. Jadi tasawuf itu sampai jalan kaki diajarin. Kalau kendaraan, bisa gitu. Baik, kita lanjut lagi. Silakan baca. وَمَلَائِكَةَ إِذَا جَلَسَ بِالتَّحَفُّظِ عَلَى أَوْرَتِكَ وَالْمُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ عَلَى هَيْئَةِ الْخُشُوعِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُكْثِرْ الْإِضْطِرَابَ وَتَحَرُّكَ
Tatawi. والتتابع بوجوه الناس وإذا أراد التتابع فضيلتك يسرى على في وجهك وقد itu فإنه يميت القلب وإن استطعت أن تجعل قلبك تبسما فافعل ولا تقل بمجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقال ورد أن من قال ذلك غفر له ما كان في مجلسه. Ya, sekarang kita pindah. Kalau tadi cara berjalan, sekarang cara duduk. Duduk yang diajarin tuh, subhanallah. Ada aturannya gitu loh, ada adabnya. Wa alaika, dan mesti kepada kamu. Kalau bahasa yang lebih siogianya ada gitu. Idza jalasta, apabila duduk, setiap kali duduk di mana aja, di rumah, di luar rumah, bitahaffuzi ala auratika, harus menjaga atas auratmu. Jadi kalau duduk, tadi cara berjalan, lebih spesifik cara berjalan. Sekarang diajarin kalau duduk, yang pertama katanya kalau kita duduk, yang mesti diperhatikan jaga aurat. Jaga aurat. Pertanyaannya, apa itu aurat? Aurat adalah bagian tubuh manusia yang wajib ditutup. Bagian tubuh manusia yang wajib ditutup. Pertanyaannya, apa bedanya aurat laki-laki dengan perempuan? Beda. Kalau laki-laki itu ada minimal baina surah wa rukbah, dari pusat sampai lutut mesti ditutup minimal. Lebih bagus kalau rapi kayak sekarang gitu. Kalau wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Artinya kalau duduk jangan sembarangan gitu. Kan orang duduk macam-macam, ada yang kakinya begini, ada nggak? Ada yang nyelonjor, ada diatur, diajarin. Silakan duduk tapi jaga aurat dong. Mohon maaf apalagi ibu. Gak pantas duduk dengan cara yang tidak menghargai lingkungan. Meskipun di rumah sendiri, biarkan itu akan menjadi ciri khas orang. Kalau dia sudah punya sikap kayak begitu, di rumah juga dia akan baik gitu, nggak sembarangan, jaga aurat. Wajlis mustaqbilal kiblat kalau bisa. Ini kalau bisa. Duduklah sambil menghadap kiblat. Jadi kalau kita masuk ke tempat ruangan, gitu, kalau masuk ke ruangan mau duduk, cari duduk yang posisinya menghadap kiblat. Urusannya duduk pakai kiblat segala, ada hadisnya, kata Nabi, afdhurul jihah al kiblah, sebaik-baik kamu menghadap ke arah kiblat gitu. Jadi kalau kita duduk dimanapun, apalagi di rumah, di mana aja, kalau bisa, kalau masih bisa milih, cari yang menghadap kiblat. Duduknya aja ibadah. Kiblat ini ada penelitian mengatakan bahwa kiblat itu, Ka'bah itu punya daya tarik yang luar biasa, magnetnya luar biasa dia. Daya tarik yang luar biasa hebat gitu. Karena dia selalu gitu. Jadi kalau bumi ini kan berputar begitu gitu. Bumi berputar, kemudian langit juga berputar, ada porosnya. Nah, porosnya bumi itu Ka'bah itu gitu. Kalau kita menghadap Ka'bah, kita sedang menghadap ke porosnya dunia, porosnya alam semesta ini. Menghadap kiblat kalau bisa.
duduknya gimana? Kalau sudah menghadap kiblat, oke. Ala hayatul khusyuk wal waqar, dengan keadaan khusyuk. Khusyuk itu tenang. Ya, waqar itu berwibawa. Jadi kalau duduk juga pakai aturan. Tenang dan berwibawa. Kalau pakai bahasa kampung, jangan cengengesan. Bahasa apa tuh cengengesan? Duduk yang baik menghadap kiblat, atau kalau menghadap dengan tenang, gitu. Tenang, ya penuh rasa hormat. Orang juga melihat kita hormat sama kita. Kenapa? Kita sendiri yang membuat orang hormat sama kita. Gitu. Kalau kita tidak menampilkan gaya yang menimbulkan respek pada masyarakat, orang kepada kita, maka kita akan dicemooh orang. Kalau kita duduk dengan khusyuk, dengan baik, gitu, dia akan hormat lagi pada kita. Orang yang melihat kita hormat, segan dia. Kan ada kan aksi reaksi kita. Bagaimana reaksi orang tergantung aksi kita. Kalau aksi kita bagus, orang reaksi juga bagus. Terus katanya wala tuksir al-idrar, janganlah banyak gelisah. Jadi kalau duduk biar tenang, berwibawa, tidak gelisah. Tidak gelisah. Gelisah tuh nggak mau diem. Pindah gitu, nggak mau sih gitu, nggak tenang. Jangan gelisah. Itu sebabnya sebelum berangkat dari rumah tadi tuh Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Gitu. Saya serahkan semua urusan hidup saya, rumah saya dan semuanya itu kepada Engkau ya Allah. Saya akan ke sana punya tujuan baik. Gitu. Serahkan aja. Kalau enggak gelisah dia, enggak tenang. Ya, ini terlihat dari perilaku itu mencerminkan jiwa. Kalau jiwanya tenang, perilaku juga tenang. Nekhtar kalau orang Belanda bilang. Wataharuk katanya, dan berubah-ubah. Gitu. Jangan berubah-ubah, duduk biasa aja. Apalagi bertamu. Gitu. Wal qiyam min majlisika, berdiri dari tempat dudukmu. Jadi nanti duduk tak jalan, bangun duduk mulai jalan lagi gitu. Nah bagus. Kalau emang mau keluar, dia kasih aba-aba gitu. Atau permisi. Maaf ya saya ada perlu keluar sebentar. Bisa gitu ya? Kan kita sedang bertemu orang lain di majelis dengan banyak orang atau dengan tuan rumah. Ketika kita mau keluar permisi, misalnya ada handphone bunyi atau silent dan dia vibrate ya. Ini kita mau ngomong nih, Pak, maaf ya saya perlu sebentar keluar. Permisi dulu keluar, jangan di situ kita. Kenapa? Karena nggak sopan. Kenapa nggak sopan? Semua orang punya handphone. Tapi kalau di forum-forum yang tertentu dia mesti jaga dong lingkungan itu. Dan saya cerita dikit aja. Di Jerman itu saya pernah ke hari Ahad ya, hari Ahad besuk ya, nengokin orang sakit. Jadi ada temen yang anaknya sakit di rumah sakit, kita datang. Saya nggak baca, ada gambar di depan rumah sakit itu, ada gambar handphone digarisin. Nanti handphone matiin atau di silent. Saya nggak gitu. Begitu masuk kan banyak sal orang-orang pada sakit. Handphone saya bunyi. Ini orang-orang bule bilang, orang Asia. Gak ngerti aturan gitu kan, malu. Kalau gitu gimana?
setiap kita masuk ke forum-forum tertentu di masjid, di majelis ilmu, di kantor, di mana saja, itu diusahakan untuk tidak mengganggu orang lain. Mohon maaf ya Pak. Ini contohnya. Wa iyyaka wal iktsar min al-haqqi wa tamthil. Dan hati-hatilah katanya. Membanyakkan katanya, menggaruk-garuk badan. Kalau lagi duduk jangan gini-gini. Gimana? Nggak menghargai orang yang dia ngomong. Jangan menggaruk-garuk badan. Bahasa tidak menggaruk. Kalau orang garuk-garuk badan bisa ada 20 gitu. Jangan-jangan belum mandi nih. Bisa juga memang gatel ya. Dan nggak pantas tuh garuk-garuk di depan orang banyak, nggak pantas. Kalau kita emang garuk gatel luar biasa, maaf ya saya kesian gitu. Keluar aja dulu gitu. Sampai begitu nih ilmu tasawuf aja. Terus katanya watanti, memanjangkan kaki. Mohon maaf ya, memanjangkan kaki, nyelonjor. Kita duduk kayak gini nyelonjor. Kecuali karena sebab-sebab tertentu, karena sakit atau sebab lain. Watajassa, membuat. Watazau, menguap. Fi wujuhin nas, menguap di depan muka orang. Bisa tangkap tak? Menguap di depan muka orang, kan kesian yang dimuapin tuh. Tidak menguap di hadapan orang. Tidak menguap. Di hadapan orang. Pertanyaannya kalau ngantuk gimana? Kalau ngantuk harus nguap gimana? Ada aturannya tuh, ada bimbingannya. Wa idza akhadta tatabbu katanya. Dan apabila kena kepada menguap, fadha yadaka yusra, maka simpankanlah, kalau bahasa kita, letakkanlah tanganmu yang kiri ala fika, ke atas mulutmu. Jadi kalau mau muap, tangan kiri gitu. Kalau sekarang kan sudah pakai masker. Ini lagi cerita nggak pakai masker nih. Jangan dilepas aja tuh muap. Termasuk lagi sholat. Sampai gitu diajarin akhlak. Jadi tangan kiri untuk sini. Terus wa iyyaka wa kasratil dhahak, dan hati-hatilah banyak tertawa. Tidak banyak tertawa, tidak banyak. Emang nggak boleh tertawa? Boleh. Tertawa itu manusiawi. Gitu. Kalau kebanyakan jelek. Ketawa, orang pada diem dia ketawa sendiri. Ini nggak bagus. Kenapa? Gitu pertanyaannya. Banyak tertawa kok nggak boleh sih? Bukan nggak boleh. Ada sebabnya. Fa innahu yumitul qalb. Terlalu banyak tertawa akan berakibat bahwa akan mematikan hati. Orang kalau kebanyakan tertawa, jadi hatinya mati, dia keras. Kalau hatinya keras, gitu, dia akan sombong, sadis, nggak punya perasaan. Jadi bahaya. Terlalu banyak tertawa bahaya. Pertanyaannya, sampai batas mana beda tertawa dengan tersenyum? Nabi Muhammad itu kalau tertawa paling banter, giginya kelihatan. Itu paling banter, paling hebat, gigi kelihatan.
Kalau kita lak-lakannya kelihatan. Sini ini. Nabi enggak. Paling hebat ketawa Nabi, giginya kelihatan. Itu paling hebat kita. Jadi sangat berbawa Nabi. Nah, terus katanya, wa in istata'ta an taj'ala dhahikaka tabassum, dan jika kamu bisa menjadikan tertawamu dengan senyum, usahakan kalau tertawa diganti dengan senyum. Senyum. Fa'al, maka kerjakanlah. Wala taqum min majlisika hatta taqula, dan janganlah kamu berdiri dari tempat dudukmu katanya sehingga kamu membaca dahulu doa ini. Jadi kalau mau bangun dari tempat duduk di majelis-majelis tertentu, di forum-forum tertentu, jangan bangun sebelum baca doa ini. Subhanallahumma katanya, Maha suci Allah katanya, wa bihamdika, dan segala puji untuk Allah. Asyhadu, aku bersaksi, Allah ilaha illa anta, bahwa tiada Tuhan lain kecuali Engkau katanya. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepada Engkau. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Faqad warada anna man qala dzalika, dan sungguh katanya telah warid terdapat bahwasanya orang yang membaca subhanallahumma sampai akhirnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka min majlis, diampuni baginya dosa yang terjadi dalam majelis itu. Jadi baca doa penutup majelis sebelum pulang, sebelum bangkit. Nah, baca doa penutup majelis. Ya, bagus banget kalau menurut saya itu. Kenapa pakai baca doa penutup majelis? Karena boleh jadi selama kita di majelis berbuat salah, boleh jadi selama di majelis kita berbuat khilaf, keliru, bahkan berbuat dosa. Nah, doa penutup majelis itu akan menghapuskan kesalahan dan dosa selama kita di dalam majelis. Itu gunanya. Sampai situ. Baik. Sampai sini ada mau kita lanjutkan atau kita tanya jawab? Sampai duduk ya. Kan tadi jalan duduk. Nanti tidur sekarang. Habis ini tidur. Cara tidur diajarin. Tidur juga dikasih bimbingan. Ya. Mengenai aurat, ini selesai berarti khusus untuk perempuan kan dari pasal. Kalau untuk laki-laki itu kan batas minimal berarti sampai pusat gitu. Pusat sampai lutut. Pusat sampai lutut. Di bawah lutut boleh kelihatan. Ya, kalau di bawah. Tapi berarti ya kita ini kalau laki-laki kan suka buat sama pendek di jalan. Itu tidak pantas. Ya, kalau pakai celana pendek, ya asal di bawah lutut masih boleh. Tapi kalau celana pendek di atas lutut, gitu, nah itu aurat kelihatan. Ya, mulai besok barangkali beli yang di bawah lutut, Pak. Kalau Bapak misalnya jalan pagi atau olahraga atau olahraga lah, gitu. Dari yang panjang sampai di bawah lutut atau training sepatu. Itu lebih bagus, lebih tertib, lebih teratur. Jangan yang pendek segini, Pak. Kayak orang main main badminton ya, bola. Karena itu bukan budaya kita. Jelas ya? Nggak jadi. Kalau wanita semua anggota badannya.
Kalau di kamar silakan, kalau di kamar tidur silakan ya. Tapi kalau di luar kamar tidur karena mungkin ada pembantu, ada sopir, ada macam-macam gitu. Jadi mesti lebih dijaga, lebih dipelihara. Baik. Ada lagi mana? Ibu mau nanya boleh? Untuk doa para majelisnya itu saya baru mengikuti setiap kali kajian. Kalau biasanya kan saya mengikuti beberapa kajian itu selalu dibaca bersama-sama tuh yang subhanallah wa kita dan seterusnya. Saya tiga kali itu juga pernah dibaca ya? Iya gini. Kita baca sendiri-sendiri. Saya memang tidak memberi komando. Karena menurut saya ibu-ibu bapak udah ngerti sendiri kalau mau pulang udah baca subhanallah begitu gitu. Jadi saya nggak komandoin. Ayo kita baca doa kafarah aja bareng-bareng subhanallah mau bihamdika gitu. Saya tidak memberi aba-aba gitu, tapi menurut saya udah pada ngerti deh gitu. Udah baca sendiri-sendiri aja. Ini kan seperti individual, tidak massal. Satu lagi boleh? Boleh. Mengenai menghadap kiblat, sepertinya semua kegiatan kita yang baik itu usahakan menghadap kiblat, termasuk misalnya memakai baju, ganti baju, atau Intinya kalau dalam keadaan ibadah misalnya Pak, kalau ibadah, ya, kalau Bapak membaca Quran, gitu, ya, atau zikir, itu sebaiknya menghadap kiblat, utamanya menghadap kiblat. Ya. Diusahakan dengan pakaian yang baik, yang tertutup, kemudian menghadap kiblat, Bapak ambil Quran, baca Quran. Itu yang paling afdal, karena meniru Nabi. Meskipun Nabi pernah baca Quran sambil menyandarkan kepalanya di pahanya Aisyah. Siti Aisyah gini, Nabi di pahanya. Baca Quran Nabi begitu. Itu untuk kasus-kasus tertentu, tapi dalam kasus umum afdalnya menghadap kiblat. Nanti kalau kita ngaji Sahih Bukhari ketemu tuh. Nabi pernah Siti Aisyah dalam keadaan haid itu Nabi meletakkan kepalanya di pahanya Aisyah, ternyata baca Quran, baca Quran. Untuk kasus tertentu aja. Ini termasuk juga Apa tuh? Wudu lebih bagus menghadap kiblat. Bagus menghadap kiblat lebih bagus kalau bisa. Lebih-lebih kalau wudunya terbuka di tempat terbuka. Tapi kalau wudunya sudah settle kayak di kita ini sudah jadi, sudah matang, udah bentuk kayak begitu ya nggak usah dirubah. Dibongkar lagi katanya kata Pak Ustadz nggak ada kiblat, nggak usah, udah nggak apa-apa kan tertutup Pak. Tapi di tempat-tempat terbuka wudu itu sebaiknya menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Istidbar belakang. Ya. Tentang apa juga akhlak kepada manusia, tasawuf tidak. Akhlak kepada Allah itu bagian dari tasawufnya ada juga. Ya. Jadi akhlak kepada Allah itu berapa banyak jadi iman dan ada banyak. Tapi di tasawuf ini akhlak kepada Allah gimana? Ya, nanti kalau Bapak baca bukunya Imam Ghazali, Bidayah, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak kepada Allah itu. Misalnya ketika kita sholat, ketika kita menghargai waktu, ketika kita wudu, itu di situ akhlak kepada Allah ditampilkan baik-baik. Ketika pas sholat itu kita menampilkan bagaimana menghadapi Allah, berhadapan dengan Allah dengan akhlak yang terbaik. Nah, yang sekarang sedang kita bicarakan adalah akhlak antara kita sesama kita. Kalau akhlak mau disederhanakan, akhlak ini kalau mau dibuka gitu ya, ada akhlak manusia pada Allah,
manusia pada Quran, manusia kepada Rasulullah. Ada akhlak manusia kepada sesama manusia. Di sini ada akhlak kepada malaikat. Bagaimana akhlak kepada manusia, sesama manusia? Yang ini sedang dibicarakan ya, yang horizontal. Kepada manusia masih dibedakan lagi. Ada orang tua, ada istri, ada suami, ada anak, ada kerabat. Ini luas sekali. Masih ada lagi tetangga, ada lagi sesama muslim. Ini ada bab-babnya. Ada lagi antar sesama manusia. Gimana kalau kita bertetangga dengan orang yang bukan Islam? Bagaimana kalau kita punya teman kita bukan Islam? Gimana akhlaknya? Gitu. Ada aturannya nggak ada. Nah, yang dibicarakan di sini itu kaitannya dengan akhlak individu, sifat individual dengan sesama ini. Yang ini dibicarakan dalam kitab lain. Banyak Pak kitab itu. Kitab akhlak itu banyak. Terus di mana posisi akhlak dalam Islam? Dia menempati pilar ketiga dalam ajaran Islam. Karena Islam itu kalau dibuka ada 3 pilar gitu. Akidah, syariat, akhlak. Kalau Islam ini ibarat sebuah bangunan, gitu. Akidah ini fondasinya. Ya. Kalau orang Jakarta bilang umpaknya. Kalau kita membangun bangunan, fondasinya biar bagus dulu dong. Kalau akhlaknya bagus, akidahnya bagus, fondasinya bagus, ini buildingnya, bangunannya, bangunan Islam. Makin kokoh akidahnya, makin bagus syariahnya. Pasti Pak gitu. Dan akhlak ini adalah roofnya, atapnya gitu. Kalau ibarat rumah, ini atapnya, topnya gitu. Ini sangat tergantung pada ini dan ini gitu. Atap itu bagaimana fondasinya, bagaimana bangunannya. Kalau fondasinya kuat, bangunannya bagus, atapnya pasti bagus gitu. Nah, kita sedang bicara yang ini Pak. Kita sedang bicara pilar ketiga dalam Islam. Pilar pertama, keduanya, ini kalau ini ilmu tauhid, akidah, gitu. Jadi sangat tergantung seberapa bagus akidahnya orang itu akan mempengaruhi akhlaknya. Kalau syariat, ilmu fikih misalnya, gitu. Jaga di sini. Nah kalau di sini baru ketemu tasawuf. Akhlak tasawuf. Jelas? Ibu mau nanya lagi boleh? Sampai kita diajarin bagaimana cara tidur, coba. Tidur diajarin. Apa kaitannya tidur dengan hari kiamat? Apa kaitannya tidur dengan kematian? Apa kaitan tidur dengan tujuan hidup? Ada semuanya. Bagaimana hidup ini sepenuhnya untuk Allah? Kita tahu ya? Kalau misalnya nih Pak, kalau pakai hitungannya nggak apa. Misalnya kita hidup umur 100 tahun. Kalau 80, bentar lagi dong. 100 tahun aja ya, 100 tahun. Ini dunia, ini akhirat. Akhirat tidak teringat. 100 sebagai tidak teringat kan 0. Apa artinya? Hidup di dunia dibandingkan akhirat tidak bermakna. Gitu.
nol, tidak signifikan. Bagaimana caranya supaya signifikan, supaya bermakna? Jangan nol dong. Supaya tidak nol, ini mesti dirubah. Jadi satu. Satu mana lebih besar dari nol? Satu. Supaya satu ada syaratnya, gitu. Kalau kepengen hidup ini bermakna, signifikan. Nah, syaratnya apa? Ini yang 100 mesti diganti. Tuh, jadi gini. Bisa tahu nggak? Udah lupa jawaban ya. Ini yang 100 ini mesti ditransformasi menjadi tidak terhingga, gitu. Mesti dirubah yang cuma 100 tahun tapi punya nilai tidak terhingga, sehingga nilainya menjadi satu, signifikan, bermakna. Jadi persoalan bagaimana supaya hidup ini bermakna. Nah, agama ngajarin supaya hidup ini bermakna atau signifikan. Maka kita kalau sholat bilang inna sholati, ada kan? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katanya. Sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan mati ini untuk Allah. Nah, supaya semuanya untuk Allah, maka ketika kita tidur kan nggak melakukan aktivitas, nggak ngapa-ngapain kita. Kalau tidur pengen bermakna ibadah, maka tidurnya mesti ngikutin panduan, gitu. Kalau sholat pakai panduan udah pasti ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajib dan sunnahnya. Bagaimana supaya tidur nggak melakukan aktivitas tapi punya nilai ibadah, gitu. Nah, tasawuf kemudian memberikan prescription, memberikan resep. Resepnya gini loh, kalau Anda kepengen tidur Anda dari mulai merem sampai nanti bangun, pahala semua. Makanya diajarin bagaimana adab tidur. Cuma kalau diterangin sekarang jam 11 baru pulang nih. Memang nikmat belajar ya. Masih ada yang nanya? Kalau enggak kita sudahi dulu ya. Baik. Ada waktu yang paling, kata Rasulullah, yang kalau kita manfaatkan itu pahalanya sama dengan orang Ar-Riba itu perang garis paling depan. Nabi, mau nggak kamu aku tunjukkan amal yang kalau kamu lakukan kamu sama dengan orang sedang berperang garis paling depan. Itu musuh ini kita. Bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, intilah sholat ba'da sholat, menunggu sholat yang satu setelah selesai sholat yang lain. Sholat yang paling dekat di Indonesia kan dari maghrib ke subuh kan, dari maghrib ke isya, paling dekat tuh, betul nggak? Maghrib ke isya. Itu kalau bapak duduk di situ sampai isya, gitu. Apalagi diisi dengan kajian-kajian keilmuan, nilainya luar biasa, Pak, dahsyat sekali, besar sekali. Ya, cuman waktunya cuma 1 jam kan? Ya. Saat 1 jam ini kalau dihitung-hitung, kalau tidak keberatan, kita bisa maju dari maghrib sampai isya kalau tidak keberatan. Karena saya pas maghrib isya nih yang pengajian yang pertama belum mulai sampai sekarang yang di Tamburan itu. Kalau nanti dibicarakan asal terus, kalau nggak repot ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi dulu ya. Silakan aja nanti bicarakan. Kalau memang berkenan, kita mulai dari maghrib sampai isya. Mungkin selama PPKM kan. Tapi kapan PPKM selesai kan nggak tahu. Baik.
baca doa. Semoga Bapak Ibu yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya diberkahi, ya, usahanya maju, keluarganya sakinah dan bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fi din wa allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.